Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Makfirah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dari kelompok 1 yang berjudul Hakikat Pembelajaran IPA Min atau SD dan Teori Belajar menurut Piaget, Brunner, John Dewey, dan Vygotsky. Yang pertama itu saya akan jelaskan dulu hakikat pembelajaran IPA. Nah, ilmu pengetahuan alam ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. IPA juga didefinisikan dengan pengetahuan yang sistematis dan disusun dengan menghubungkan gejala-gejala alam yang bersifat kebendaan dan didasarkan pada hasil pengamatan. Nah, menurut Abdullah dan Rahma, IPA itu merupakan suatu ilmu teoritis, tetapi teori tersebut didasarkan atas pengamatan, percobaan-percobaan terhadap gejala-gejala alam tersebut. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, IPA itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data. Nah, dengan demikian, pada hakikatnya IPA ini merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Nah, yang kedua, saya akan lanjutkan membahas tentang karakteristik pembelajaran IPA. Di karakteristik pembelajaran IPA ini ada dua. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu karakteristik IPA. Sebagai ilmu, IPA ini memiliki karakteristik yang membedakannya dengan bidang ilmu-ilmu lain. Ciri-ciri tersebut adalah ada 5. Yang pertama itu IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran dalam IPA ini dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. Dan yang kedua ini, IPA itu merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunanya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Yang ketiga, IPA itu merupakan pengetahuan yang teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus. Yang keempat, IPA juga merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagian-bagian konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi. Dan yang terakhir, IPA itu meliputi 4 unsur. Yang pertama itu ada produk. Produk itu dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Dan yang kedua ada proses. Proses ini adalah prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Yang ketiga ada aplikasi, dan yang terakhir ada sikap. Dan selanjutnya saya akan jelaskan karakteristik belajar IPA. Dari uraian karakteristik belajar IPA ini dapat diuraikan sebagai yang pertama itu ada proses belajar IPA melibatkan hampir semua alat indera, seluruh proses berpikir dan sebagai macam gerakan otot. Dan yang kedua itu ada belajar IPA dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau teknik. Dan yang ketiga, belajar IPA ini memerlukan berbagai macam alat, terutama itu untuk membantu pengamatannya. Yang keempat, belajar IPA ini seringkali melibatkan kegiatan temu ilmiah. Dan yang terakhir, belajar IPA ini merupakan proses aktif. Belajar IPA juga merupakan sesuatu yang harus siswa lakukan, bukan sesuatu yang dilakukan oleh siswa. Dan yang ketiga, saya akan jelaskan fungsi pembelajaran IPA. Di pelajaran IPA ini ada fungsinya juga. Secara garis besar itu dari beberapa buku dapat dianalisis bahwa mata pelajaran IPA itu berfungsi sebagai yang pertama itu memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis dan perangkaian lingkungan alam dan lingkungan buatan dengan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua itu mengembangkan keterampilan proses. Maksud dari keterampilan proses ini tuh keterampilan fisik maupun mental yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan sains ini. Dan yang ketiga, mengembangkan wawasan, sikap dan nilai yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas kehidupannya sehari-hari. Dan yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kemajuan sains dan teknologi dengan keadaan lingkungan dan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari juga. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rina Haryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Haryanti. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan pembelajaran IPA. Di mana tujuan pembelajaran IPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami alam sekitar. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk mendapatkan ilmu berupa keterampilan proses atau metode ilmiah. Yang ketiga, memiliki sikap ilmiah di dalam mengenal alam sekitar dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran IPA. IPA adalah salah satu materi ajar yang memiliki cangkupan sangat luas. Untuk mempelajarinya harus memperhatikan tingkatannya. Yang pertama, ada berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Mulyasa, maka dapat dikatakan ruang lingkup IPA adalah semua yang ada di alam semesta yang meliputi makhluk hidup, termasuk proses kehidupannya yang mencangkup manusia, hewan, serta tumbuhan. Yang kedua, benda atau materi yang meliputi benda cair, benda padat, dan benda gas. Yang ketiga, energi serta perubahannya yang meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Yang keempat, ada bumi dan alam semesta meliputi bumi, tata surya, juga semua benda langit. Yang terakhir, ada teori belajar IPA. Yang pertama, teori belajar Piaget dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama, menurut Piaget dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar yang perlu diperhatikan oleh guru adalah yang pertama, seluruh anak melewati tahapan yang sama secara berurutan. Yang kedua, anak mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap suatu benda atau kejadian. Yang ketiga, apabila hanya kegiatan fisik yang diberikan kepada anak tidak cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Contoh dalam pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Piaget. Yang pertama itu ada tema. Tema udara yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan banyak kegunaannya bagi kehidupan manusia. Yang kedua ada subtema. Subtemanya udara yang bergerak mempunyai tekanan yang lebih rendah daripada udara diam. Yang ketiga ada metode eksperimen. Yang keempat ada alat dan bahan. Yang pertama ada 2 bola pingpong, yang kedua benang, yang ketiga kayu yang berukuran 30 cm. Cara kerjanya, yang pertama ikatlah kedua bola pingpong dengan benang yang ada. Yang kedua, ikatkan kedua ujung benang secara berdekatan pada kayu yang telah disediakan, sehingga tampak seperti gambar yang dijelaskan. Yang ketiga, peganglah salah satu ujung kayu dan tiuplah kuat-kuat persis di tengah-tengah antara kedua bola pingpong yang bergantung. Yang keempat, amati apa yang terjadi. Kegiatan guru yang penting adalah memperhatikan pada setiap siswa apa yang mereka lakukan. Apakah mereka sudah melaksanakannya dengan benar? Apakah mereka tidak mendapatkan kesulitan? Dan guru harus berbuat apa yang Piaget
perbuat, yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk menemukan sendiri jawabannya. Sedangkan guru harus selalu siap dengan alternatif jawaban bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Pada akhir pembelajaran tentunya guru mengulas kembali bagaimana siswa dapat menemukan jawaban yang diinginkan. Yang kedua, ada teori belajar Burner dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Peran guru dalam proses pembelajaran diharapkan keterlibatan guru jauh lebih sedikit, sedang siswa diberikan keterlibatan pembelajaran secara luas. Untuk mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran, ciri utama pembelajaran ini adalah yang pertama, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peran guru adalah sebagai petunjuk dan pengarah siswanya yang mencari informasi. Jadi guru bukan sebagai penyampaian informasi. Yang ketiga, umumnya dalam proses pembelajaran digunakan barang-barang nyata. Contoh pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Burner. Yang pertama, kelas 3. Yang B, tujuan umum. Tujuan umum, siswa mengenali bagian tumbuhan dan mampu mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri dan kegunaan dengan pengamatan dan penafsiran. Yang ketiga tuh ada topik. Topiknya, tumbuhan mempunyai bagian-bagian tertentu. Cara kerja, yang pertama, ambillah satu tanaman yang lengkap, terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua, berilah kesempatan kepada siswa untuk mengamati, kemudian berilah pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, menurut kalian, bagaimana akar dapat berfungsi bagi tumbuhan? Yang ketiga, terima seluruh ide atau tanggapan siswa. Berilah kesempatan kepada siswa untuk mengajukan dan menguji idenya sendiri. Yang keempat, berilah pertanyaan yang lain untuk menanyakan bagaimana tumbuhan yang lainnya. Yang ketiga, ada teori John Dewey dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Menurut teori belajar John Dewey, bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri. Dari topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Selain itu, teori John Dewey dapat diaplikasikan dalam pembelajaran siswa, khususnya pada pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif menekankan pada keaktifan siswa dalam berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara mengkonstruksi masalah dengan pengetahuan dalam pengalaman yang telah didapat. Yang keempat, ada teori belajar Vygotsky dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Vygotsky berpendapat sebagai Piaget bahwa siswa membentuk pengetahuan, yaitu apa yang diketahui siswa bukanlah kopi dari apa yang mereka kemukakan di dalam lingkungan, tetapi sebagai hasil dari pemikiran dan kegiatan siswa sendiri melalui bahasa. Meskipun kedua ahli memperhatikan pertumbuhan pengetahuan dan pemahaman anak tentang dunia sekitar, Piaget lebih menekankan pada peran pengajaran yang interaksi sosial dalam perkembangan IPA dan pengetahuan lain. Contoh pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Vygotsky. Yang pertama itu ada standar kompetensi. Standar kompetensi menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya model. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Yang ketiga indikator. Indikator mendeskripsikan dan mendemonstrasikan sifat-sifat cahaya yang mengenai benda. Yang keempat itu ada penerapan teori belajar Vygotsky dalam materi. Sifat-sifat cahaya dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembelajaran komparatif merupakan metode pembelajaran dengan jumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda.
dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan sebelum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pembelajaran. Terdapat 6 tahapan di dalam pengajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif dalam teori Vygotsky. Yang pertama ada menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua ada menyajikan informasi. Yang ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat membimbing kelompok bekerja dalam belajar. Yang kelima evaluasi. Yang keenam memberi penghargaan. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.